وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. Segala pujian dan segala syukur dari kita hamba-hamba Allah kepada Rabbuna Azza wa Jal. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ayahanda sekalian dan bunda yang kami muliakan, saudara-saudari mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, arsyadani wa iyyakumullah. Saat malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat gagah dan tampan, dia bertanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi selalu menjawab. Terakhir pertanyaannya adalah, kapankah kiamat akan berlaku? Nabi berkata, saya tidak tahu. Orang yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya yang ditanya. Dan ternyata pun malaikat Jibril tak tahu bila kiamat akan berlaku. Lalu saat Nabi ditanya kembali, akhbirni an amaratiha. Kalau tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat, apakah engkau tahu? Bagi tahu saya. Nabi berkata, kalau ini pertanyaanmu, saya memang ahli di situ. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyat. Awas, kalau engkau nanti sudah menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka miskin-miskin, mereka hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temui, maka jarak masa antara kiamat dengan engkau sudah sangat dekat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Hamba-hamba Allah sekalian, mari kita lihat faktanya. Hadis yang diceritakan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu hanya wujud pada zaman ini. Padahal Nabi berkata, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Lihat, sebelum minyak bumi ditemukan di dalam perut bumi negeri Arab, Arab saat itu namanya masih Jazirah Arabiah. Arab saat itu kaya apa miskin?
Miskin, negeri yang panas, gurun Sahara yang luas dan tandus bagaikan tak bertepi. Apa kehidupan masa depan yang boleh diharap di sana? Tak ada. Tapi ketika minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabiah langsung berubah menjadi negara petrodolar. Dan mereka pecah menjadi negara sendiri-sendiri dan seluruhnya adalah negara-negara kaya dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Masing-masing negara ini, coba saksikan, sedang serius dan berlomba mengalahkan yang lain untuk pembangunan kota-kota besar mereka. Macam Makkah saja, lihat sekarang apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di kota Makkah. Masya Allah, Masjidil Haram kita, Ka'bah seperti satu titik tahi lalat kecil, dikelilingi oleh hotel-hotel megah bintang 5. Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi yang begitu indah, sudah tidak kelihatan lagi dari jarak jauh karena sudah dikelilingi oleh hotel-hotel mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Arab Saudi yaitu kota Riyadh. Ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di sana. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan pusat persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Coba lihat Kuwait sebelahnya, negara jirannya. Kuwait pada hari ini membangun kota yang mengalahkan dan membuat minder semua kota-kota besar di Eropa. Kuwait masih kalah dibandingkan dengan negara di sebelahnya, Bahrain. Bahrain indahnya luar biasa. Pembangunan dan megahnya gedung-gedung yang mewah di Bahrain hari ini, Masya Allah. Tapi Bahrain belum apa-apa dibandingkan dengan negara di sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Hari ini Abu Dhabi adalah kota terindah nomor 1 di dunia. Semua kemewahan dunia lengkap di Abu Dhabi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya ada jemputan dakwah insya Allah akhir bulan ini ke Abu Dhabi dan Dubai. Insya Allah saya akan berdakwah di sana dan saya share langsung di YouTube. Nah, Abu Dhabi satu-satunya negara termewah nomor 1 di dunia. Hanya di Abu Dhabi didapatkan mesin ATM yang kalau kita masukkan, kad kita tekan, keluar gold 1 kilo. 2 kilo, kita perlu berapa? Hanya di Abu Dhabi. Jangan tanyakan tentang pembangunan gedungnya, Masya Allah. Tapi Abu Dhabi masih belum mampu mengalahkan pembangunan yang ada di Dubai. Dubai pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia sampai hari ini. Tidak ada apa-apanya Hong Kong, Tokyo, London, Paris, segala macamnya semuanya kalah. Dubai memiliki gedung yang bernama Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan ini sudah selesai di Timur Tengah? Belum. Saat ini di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Kalau di Dubai Burj Khalifah tingginya 828 meter, maka gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, nama gedungnya Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 kilometer. Dan Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Pangeran Muhammad bin Salman tidak mau kalah. Dia mentargetkan 2030 akan selesai pembangunan kota Neom, kota termewah, termegah, terhebat di seluruh dunia, yang kalau dirupiahkan ke rupiah kami 6.643 triliun.
Luar biasa. Dulu mereka miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ada di antara kita mungkin yang berkata, Tuan Guru, Ustadz, saya nak bertanya. Saya dengar ada hadis lah, Rasulullah SAW bercakap macam ni. Bila di bumi ini masih ada satu saja baki umatku yang masih kenal dengan Allah dan dia masih beriman kepada Allah, Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Bukankah kita saat ini jumlah umat Islam satu dunia adalah 1,7 miliar? Maknanya lama lah lagi kiamat tu. Saya jawab, hadis itu benar. Memang Rasulullah SAW yang mengatakannya. Tetapi ingatlah bahawa kata Rasulullah, kiamat takkan berlaku kecuali terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fis silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Yang mana satu butir marjan ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas dan dapat dimasukkan tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, semacam butiran-butiran tasbih. Di bagian bawahnya dibuat simpul, silk. Sehingga tertahanlah 10 butir-butir marjan tadi gara-gara ada simpul di bawahnya. Tapi yuqta'u silk, ketika simpul yang di bawah itu dipotong, digunting, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka lepaslah, meluncurlah butiran paling bawah keluar. Kalau yang pertama sudah keluar, macam mana dengan yang kedua? Menyusul. Jaraknya lama atau langsung? Langsung. Yang ketiga macam mana? Sama saja, lebih cepat lagi. Semuanya. Jadi keluar sudah 10 tanda besar kiamat, barulah terjadi kehancuran alam semesta, kiamat kubra. Hanya saja tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, umatku hanya menyaksikan kejadian tanda besar kiamat dari 1 sampai 7 sahaja. Yang ke-8, ke-9, ke-10 sudah tidak ada lagi orang Islam yang beriman kepada Allah masih baki hidup di bumi. Hanya orang-orang kafir belaka yang masih ada baki hidup di dunia. Tanda besar kiamat yang ke-7, boleh saya menulis? Tanda besar kiamat yang ke-7, ini yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu akan berhembus angin lembut. Angin lembut yang bertiup dari negeri timur, sabda Rasulullah. Di hadis yang lain Nabi memastikan timur itu adalah Yaman. Angin ini sejuk dan berbau wangi kasturi. Ini bukan angin biasa tuan-tuan, tapi ini adalah angin kematian. Angin kematian. Apa hal? Angin tersebut akan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah, sekalipun imannya hanya seujung kuku, dan orang Islam ini ada di dalam gua
ada di puncak gunung, ada di dalam pulau-pulau, ada di gurun Sahara, atau dimanapun saja, dengan cepat angin ini akan sampai ke sana. Dan ketika ada orang Islam yang punya iman itu, tersentuh oleh angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini, terhirup olehnya angin tersebut, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang punya iman meninggal dunia. Serentak. Tolong, tuan-tuan perempuan jangan ditanya, Pak Ustadz, kalau kita serentak meninggal dunia, siapa yang nak kuburkan kita? Tak payah tanyalah, saya pun tak tahu. Iya kan? Nah, peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh sering saya istilahkan dengan finish. Finish apanya? Akhir keberadaan orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman di muka bumi, berakhir pada peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10 kita sudah tak ada lagi lah. Rasulullah bersabda, satu atau dua generasi, Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Satu atau dua generasi setelah habisnya orang Islam, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Satu generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun. Sejak lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 tahun menikah. Habis itu lahir anak. Dianggap lahir generasi baru. Makanya satu generasi disebut 25 tahun. Satu atau dua generasi barulah kiamat. Satu generasi 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Oke? Di hadis tadi yang kita dengar, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sesuai tidak? Apabila masih ada baki satu orang yang masih kenal dan beriman pada Allah, Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ini 25 berarti pas 40 kiamat. Maknanya orang Islam yang punya iman kepada Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Yang penting kita lulus menghadapi ujian yang kedua. Tanda besar kiamat yang kedua, ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Apa dia? Munculnya Dajjal. Akan banyak umat manusia di muka bumi, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yang kafir kepada Allah dan sujud menyembah Dajjal. Dan Rasulullah bersabda, siapapun nanti berjumpa dengan Dajjal, dengan masa Dajjal, jangan pernah bertemu dengan Dajjal. Bila kalian dengar Dajjal sudah masuk ke kota kalian, sembunyilah. Siapapun yang dengan sengaja keluar untuk berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, dia pasti akan kafir kepada Allah. Saking dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dari umatku. Dia yakin imannya tidak akan berubah apabila dia berjumpa dengan Dajjal. Dajjal sampai ke kotanya, dengan sengaja dia berjumpa dengan Dajjal. Dan dia yakin imannya tak berubah. Tapi ketika dia melihat Dajjal dengan segala kemampuan Dajjal, dengan segala fitnah yang ada pada Dajjal, kafirlah ia kepada Allah. Hilanglah imannya keseluruhannya. Sujud dia langsung menyembah Dajjal. Dan setelah Dajjal pergi dari kotanya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dia kafir sampai mati. Di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun yang kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal, maka tidak akan pernah lagi dia beriman kepada Allah sampai dia mati. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik. Kalau ini adalah finish, maka startnya adalah di sini. Yaitu sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Di usia beliau 40 tahun di kota Mekah. Sejak itu start. Finishnya habis seluruh umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Nah, dari start ke finish ini,
Dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis yang sahih, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, kita sekarang sudah ada pada fase yang keempat. Dan itu pun akhir fase keempat. Kita akan memasuki fase penutup. Ya, 5 fase ini, 1, yaitu fase nubuah, yang memimpin umat Islam langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Fase ini telah berakhir, lalu umat Islam masuk pada fase kedua, yaitu kalian dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Inilah fase di mana umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem kekhalifahan, dengan cara kenabian. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini pun berakhir. Kalian masuk pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga, yaitu umat Islam dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama. Tuan-tuan yang mulia, ini paling lama. Selama 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga, sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan juga telah selesai. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada 3 bulan Mac tahun 1924. Fase ini telah selesai. Kita sekarang ada pada fase yang tergelap. Fase yang terberat bagi Islam dan kaum muslimin. Bagi mukminin, mukminat sangat berat sekali. Fase keempat. Saya buat zoom ya. Saya zoom. Lihat baik-baik. Fase keempat ini ternyata bagian penghujungnya terjadi 4 tanda besar kiamat yang pertama. Dan tanda besar kiamat yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik, tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Jarak antara dukhan ke Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Paling lama hanya 3 tahun. Dari Dajjal ke tanda besar kiamat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihis, jaraknya hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Dari Nabi Isa, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan bulan. Ya'juj Ma'juj sangat berkuasa dan perkasa. Tak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Langsung Allah lah yang menghancurkan mereka. Setelah itu, bumi ini masuk pada fase yang kelima. Fase yang kelima, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Allah sebutkan Islam akan kembali memimpin dunia dengan sistem kekhalifahan ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini fasa yang kelima. Fasa yang keempat, fasa mulkan jabarian, fasa kediktatoran. Ciri khasnya di sini tidak ada khilafah Islamiyah. Islam dan kaum muslimin sangat ditindas, dizalimi dan dianiaya di mana-mana. Terasa apa tidak fase keempat ini? Ini fase kita, dan kita sekarang sudah hampir di penghujungnya. Sudah hampir di penghujung. Nah, hamba-hamba Allah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kita semua. Saking karena sangat banyaknya yang mau saya uraikan, yang mana dulu? Belum tentu saya akan ketemu dengan tuan-tuan yang mulia lagi ke depan. Yang paling berbahaya dari seluruhnya adalah Dajjal. Saya akan terangkan Dajjal. Apabila Dajjal sudah begitu dekat,
maka berarti tanda-tanda yang lain sudah, apalagi yang pertama, lebih dekat lagi dengan kita tentunya. Coba lihat tentang Dajjal. Saya fokus di sini saja satu. Perhatikan Dajjal, laknatullah alaih. Seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, kata Rasulullah, pasti mengkhawatirkan hadirnya Dajjal kepada umat mereka. Ma arsalallahu nabiyyana wa rasulah. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi atau seorang rasul kecuali mereka seluruhnya memperingatkan kaum mereka masing-masing bahayanya Dajjal. Dan akulah yang paling merinci pembahasan Dajjal. Maka kata Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Allah menciptakan Adam alaihi salam sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang mengalahkan beratnya fitnah Dajjal. Hadis sahih Muslim. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia disatukan semua, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu mana yang paling berat, mana yang paling besar fitnahnya. Fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah-fitnah yang ada pada seluruh umat manusia. Sementara fitnah Dajjal inilah yang terberat, terbesar. Rasul bersabda, kalau Dajjal nanti muncul dan saya masih hidup, saya yang akan melindungi kalian dari Dajjal. Saya yang akan menghadapi Dajjal. Tapi kalau Dajjal nanti muncul dan saya sudah tak ada, setiap kalian wajib melindungi diri dan keluarganya masing-masing. Dan Rasulullah sudah meninggal dunia. Tanda-tanda Dajjal terjadinya di zaman ini, tuan-tuan. Dajjal itu siapa, Pak Ustadz? Khayalan yang selama ini kita terima dari turun-temurun, Dajjal itu matanya satu di kening, ya. Dia tinggi besar. Karena tinggi besarnya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki saja laut yang dalam. Kalau dia melangkah, 2-3 negara boleh dia langkahi satu kali langkah. Kalau dia bicara di sebelah timur, orang yang di sebelah barat dengan jelas mendengarkan suaranya. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Alah. Macam itukah Dajjal? Tidak, tuan-tuan. Tolong nanti dibaca di kitab terlengkap tentang akhir zaman. Ensiklopedia akhir zaman. Ditulis oleh seorang ulama kawakan Mesir, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Dan ini sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.